Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Deli. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan dan memenuhi tugas kelembagaan petani dan perubahan sosial sikap dan sifat dengan sebagai Ibu pemahaman dosen dalam Uji tergabung Wahyu dalam Mulyani perilaku sosial. SPMSC. Kedua, Mari komponen kita saksikan aturan, videonya. yaitu adanya Let's see. peraturan-peraturan antara masyarakat yang harus dipahami dan juga mematuhi norma-norma yang berlaku. Ketiga, komponen terstruktur. Adanya sistem pengorganisasian yang jelas dan sistematis yang membuat referensi sosial dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, komponen kerjasama. Adanya sistem kerjasama antara masyarakat untuk menjalin hubungan kelompok tani. Pembangunan pertanian disebut sebagai suatu upaya perubahan sosial dikarenakan sektor pertanian merupakan suatu titik fondasi untuk perubahan ke arah yang lebih maju. Hal ini disebabkan karena struktur pertanian menjadi memperkuat sektor-sektor lain seperti sektor industri, ekonomi, maupun sektor sosial. Dengan adanya produk pertanian pada perubahan sosial dapat terselesaikan dengan baik karena mampu mendorong setiap manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih maju. Contohnya, penggunaan alat-alat alsintan dari zaman ke zaman makin berubah di mana dulu alat seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya. Sekarang, zaman makin maju dan menggunakan alat canggih seperti alsintan. Sebagai alat traktor dan lainnya juga di zaman yang lebih canggih menggunakan teknologi yang berbasis iron atau alat aktif. Dinamika perkembangan petani, peluang dan kesejahteraan petani menjadi sangat berkembang. Para petani milenial untuk kerjasama mengelola 200 hektar lahan di mana hal itu mendapatkan menjadi peluang untuk perubahan petani dan meningkatkan pendapatan para anggota petani. Peluang yang didapat dengan adanya gerakan politik melalui program Brigade Pangan adalah sebagai sumber pendapatan dan kenaikan devisa bagi kelompok taninya. Tantangan yang dapat lembaga petani melalui gerakan Brigade Pangan, yaitu setiap kelompok Brigade Pangan akan bersaing satu sama lain terkait pengelolaan lahan dan juga perebutan lahan alsintan. Hal ini menjadi suatu tantangan yang sedang dihadapi oleh para petani. Proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam program Brigade Pangan dimulai dengan Brigade Pangan program swasembada pangan yang diikuti oleh para petani milenial yang berusia sekitar 15 tahun sampai 39 tahun yang tergabung dalam kelompok Brigade Pangan yang beranggotakan 5 sampai 15 orang dengan tujuan meningkatkan swasembada pangan dengan adanya kelompok Brigade Pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pangan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat khususnya yang bergabung dalam kelompok tani. Adapun peran-perannya yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berpengaruh dalam program penguatan kelembagaan petani dan membantu menjaring kerjasama antara petani, pemerintah, dan pihak swasta. Adapun tujuannya yaitu memastikan keberlanjutan program melalui kerjasama yang harmonis dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penguatan kelembagaan. Adapun strategi-strategi peningkatan kapasitasnya, yang pertama yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani tentang teknologi modern. Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi, membentuk koperasi petani untuk mempermudah akses modal dan pasar. 3. Inovasi teknologi, mendorong penggunaan teknologi modern seperti drone untuk pemantauan lahan. Kerjasama stakeholders melibatkan pemerintah swasta dan akademisi untuk mendukung program kelembagaan. Contohnya, yaitu program pemberdayaan petani melalui subsidi alat pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja.
Adapun strategi dan langkah-langkah untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan petani. Pertama, identifikasi potensi dan permasalahan petani, yaitu dengan cara mengumpulkan data mengenai luas lahan, produktivitas, dan tantangan yang dihadapi petani, mengidentifikasi potensi pasar dan peluang pengembangan produk. Kedua, sosialisasi dan penyuluhan, melibatkan petani dalam diskusi kelompok untuk memberikan informasi tentang pentingnya kelembagaan petani. Menjelaskan manfaat kelembagaan ekonomi petani seperti akses ke modal, teknologi, dan pasar. 3. Pembentukan kelembagaan, mengorganisasi petani ke dalam kelompok tani atau koperasi berdasarkan komoditas, contoh koperasi kopi atau kelapa sawit, memilih pengurus kelembagaan melalui musyawarah. Keempat, pelatihan dan pengembangan kapasitas, memberikan pelatihan tentang manajemen kelembagaan, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, menyediakan pelatihan teknis terkait peningkatan produktivitas komoditas, seperti penggunaan pupuk organik atau teknologi modern. Kelima, penguatan akses, membantu petani mendapatkan akses ke permodalan seperti melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, memfasilitasi akses ke pasar melalui kerjasama dengan distributor atau eksportir. Keenam, monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, memberikan solusi atas kendala yang dihadapi petani dalam kelembagaan ekonomi petani. Adapun kegiatan yang harus dapat dipersiapkan, yang pertama, workshop penyuluhan pertanian. Kedua, pelatihan teknis budidaya untuk masing-masing komoditas. Penyediaan alat dan bahan pertanian melalui program subsidi. Penyusunan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk kelembagaan. Terkait kelembagaan yang sudah dibentuk, ada mekanisme pemilihan pengurus. Pertama, pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis melalui musyawarah kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki hak suara untuk memilih kandidat yang dianggap mampu menjalankan tugas. Kandidat pengurus diajukan oleh anggota kelompok atau secara sukarela menawarkan diri. Hasil pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan disepakati bersama. Penetapan aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan yang terbentuk. Aturan disusun melalui musyawarah bersama dengan melibatkan semua anggota kelompok. Kesepakatan mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan hak anggota. Aturan mencakup mekanisme kerja, jadwal pertemuan, dan penyelesaian konflik. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disetujui oleh semua anggota. Proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. Mengadakan pertemuan rutin untuk melibatkan semua anggota dalam penyusunan rencana kegiatan. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok melalui diskusi. Membagi tanggung jawab sesuai kemampuan anggota, dan menyusun jadwal kegiatan yang realistis dan melibatkan semua pihak. Terakhir, proses pengambilan keputusan. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, dilakukan voting untuk menentukan keputusan akhir. Semua anggota kelompok memiliki hak untuk memberikan pendapat sebelum keputusan diambil. Terakhir, keputusan yang diambil dicatat dan disepakati bersama untuk menghindari konflik di masa mendatang. Sekian video yang saya buat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Bye-bye.